Komplikasi dari MS ini bisa beragam. Ada yang komplikasinya sangat ringan, bahkan sangat minimal, aktivitasnya bisa berjalan seperti biasa. Ada juga yang sampai kecacatan atau disabilitasnya berat. Hal ini dikaitkan dengan gejala klinis yang berbeda-beda. Misalnya, jika pasiennya datang dengan pandangan double atau pandangannya berbayang. Mungkin jika seorang pasien tidak banyak menggunakan fungsi visual atau penglihatannya, bagi dia komplikasi atau disabilitasnya tidak terlalu berat. Tapi berbeda halnya dengan jika seorang pasien MS ini adalah seorang pengemudi yang harus memperhatikan ketajaman penglihatan, harus fokus, penglihatannya harus baik. Maka keluhan kecil seperti pandangan double atau gangguan dari ketajaman penglihatan bisa menjadi sesuatu yang membuat mereka adalah suatu kecacatan besar, sesuatu yang komplikasinya panjang, tidak hanya secara fisik, tapi juga melibatkan masalah ekonomi, masalah sosial. Kemudian isu ini juga jangan sampai bisa pada kesehatan mental, misalnya karena pekerjaannya terganggu, kemudian dia menjadi depresi dan lain sebagainya. Jadi tingkat dari komplikasi masing-masing pasien, gejalanya sama saja bisa berbeda. Efek pada kehidupannya bisa berbeda. Karena itu pasien MS ini kita harus kenal baik. Kenal baik itu tidak hanya kondisi medisnya, tapi juga kenal baik secara sosialnya, secara ekonominya, supaya kita bisa menilai apakah MS ini mempengaruhi kualitas hidup atau tidak. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita bantu. Jadi seringkali MS ini memang harus dilihat secara komprehensif. Penyakit MS memang kita mungkin sebutnya sebagai kita kontrol. Karena penyakit autoimun ini adalah sesuatu yang mau tidak mau kita katakan kita miliki dan harus bersahabat dengan autoimun. Karena sel kekebalan tubuh itu punya kita, tapi kita yang akan berusaha mengontrol supaya jangan sampai dia menyerang saraf kita lebih lanjut. Terapinya sendiri sebetulnya ada dua besar ya, ada dua konsep besar. Yang pertama adalah terapi saat relapse atau saat serangan. Kita biasanya menggunakan obat-obatan seperti steroid atau mungkin kita kenal obat anti radang untuk menekan proses yang sedang berlangsung saat itu. Tapi jangan lupa ada terapi jangka panjang yang harus digunakan untuk mencegah relapse-nya, untuk mencegah serangan. Ini yang kadang-kadang mungkin luput dari baik kita tenaga kesehatan, dari pasien, karena dipikir ini adalah suatu penyakit yang sekali datang lalu selesai. Tapi ternyata sebetulnya memang ini perjalanan panjang untuk bisa mengontrol. Jadi bisa kita bilang, kita mungkin tidak bisa lepas, tapi kita bisa coba bersahabat dan mengontrol. Seperti orang diabetes, mungkin tidak hilang sepenuhnya, tapi kita bisa kontrol dengan baik, supaya gejalanya tidak membuat sesuatu yang baru, tidak membuat komplikasi yang lebih berat.